Damkar evakuasi sarang tawon Vespa. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sidak Pasar Wonokromo. Masjid sediakan tempat mengaji bagi disabilitas. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Firjianti Kusuma, inilah Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Pagi dengan berita dari Madiun. Saudara, sejumlah pohon di kota Madiun, Jawa Timur tumbang diterjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, petugas gabungan dibantu para relawan melakukan pembersihan. Angin kencang yang terjadi pada Minggu sore di kota Madiun, Jawa Timur menyebabkan sejumlah pohon ambruk ke jalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mendata ada 4 laporan masuk dari warga terkait adanya pohon yang tumbang. Petugas gabungan dari BPBD dinas terkait dibantu para relawan melakukan pembersihan. Sementara petugas PLN juga berupaya membenahi jaringan listrik yang terganggu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga diimbau waspada saat terjadi perubahan cuaca ekstrim yang disertai datangnya angin kencang. Madiun ada 4 pengaduan yang masuk ke BPBD, diantaranya 1 di TGB Oro-Oro Ombo, kemudian yang kedua di Pilangbangu Wono Asri, yang ketiga ada pohon tumbang lagi di Ndawuhan, yang keempat ada bencana teras makam yang tinggi yang roboh tertimpa pohon jati. Petugas damkar mengevakuasi sarang tawon Vespa berukuran besar karena membahayakan warga di kawasan Ploso, Surabaya. Mengantisipasi sengatan mematikan tawon Vespa, petugas menggunakan pakaian pelindung diri dan evakuasi dilakukan pada malam hari. Inilah upaya evakuasi sarang tawon Vespa di Jalan Ploso 2, Tambak Rejo, Surabaya pada malam hari yang dilakukan petugas damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya setelah menerima laporan warga. Sarang tawon berukuran besar ini berada di atas pohon anggur milik warga dan meresahkan karena potensi sengatannya berbahaya. Petugas memilih waktu malam hari untuk melakukan eksekusi. Hal ini dikarenakan pada siang hari tawon Vespa cenderung lebih agresif sehingga dapat membahayakan keselamatan petugas dan warga sekitar lokasi. Petugas menggunakan pakaian pelindung diri saat melakukan evakuasi. Setelah dievakuasi, sarang tawon dibakar agar seluruh koloni tawon dapat dimusnahkan dan tidak lagi mengganggu aktivitas warga. Pelaksanaan evakuasi kita lakukan di malam hari karena kalau di siang hari untuk tawon Vespa itu cukup berbahaya. Kita evakuasi lokasinya sarang tawon tersebut di pohon anggur. Kita evakuasi, kita bakar depan. Alhamdulillah bisa terevakuasi dengan baik. Masyarakat diimbau untuk segera melapor ke layanan darurat jika menemukan sarang tawon Vespa di lingkungannya dan tidak mencoba menanganinya tanpa peralatan yang memadai. Pasalnya, sengatan tawon Vespa berbahaya dan mematikan. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, harga cabai rawit di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur meroket jelang Lebaran. Cabai rawit harganya tembus Rp100.000 per kilogram. Diperkirakan harga cabai rawit terus naik hingga menyentuh Rp120.000 per kilogram. Cuaca ekstrim dan stok barang banyak yang busuk menjadi penyebab harga cabai rawit meroket 2 pekan terakhir. Kenaikan harga terjadi hingga 2 kali lipat dibanding harga normal sebelumnya, yakni dari Rp50.000 per kilogram. Harga cabai rawit kini menjadi Rp100.000 per kilogram.
Naiknya harga cabai berdampak pembeli mengurangi jumlah belanjaan cabai rawit. Selain itu, pembeli juga lebih memilih membeli cabai rawit segar dicampur dengan cabai kering untuk mendapatkan rasa tetap pedas, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau untuk saat ini yang naik cuma cabai kecil aja, tapi dari 2 minggu sebelumnya memang sudah mahal sampai sekarang. Berapa sekarang Bu per kilonya? 100.000. Ini penyebabnya kenapa Bu naiknya? Mungkin karena cuaca. Tapi kalau pembeli sendiri mengurangi pembelian atau gimana Bu? Ya kalau orang-orang rumahan itu belinya cuma dikurangi gitu aja. Kalau pedagang kaki lima mix sama cabai kering. Sementara itu, harga cabai rawit biasanya diperkirakan akan terus naik hingga menyentuh Rp120.000 per kilogram. Karena kebutuhan belanja masyarakat terus meningkat untuk keperluan Lebaran mendatang. Kika Madona, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Petugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 4 Surabaya menggelar sidak stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya. Petugas mendapati harga cabai rawit tembus Rp90.000 per kilogram. Kurang dari 2 pekan lagi menjelang Lebaran, harga cabai rawit di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya mahal, yakni mencapai Rp90.000 per kilogram. Harga ini melebihi harga eceran tertinggi, HET, yaitu Rp57.000 per kilogram. Guna mengontrol ketersediaan stok menjelang Lebaran, petugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 4 Surabaya melakukan sidak di Pasar Wonokromo. Petugas berkeliling untuk mengecek satu persatu pedagang sembako di dalam pasar. Harga yang tinggi hari ini apa Bu? Cuma cabai aja, cabai rawit. Berapa itu Bu? 90 per kilo. 90 per kilo. Untuk penjualan sendiri? Penjualannya ya agak menurun sedikit lah. Biasanya belinya 15-20, sekarang jadi cuma 10. Apa ganti dengan cabai yang kering? Iya, dimix sama cabai kering. Oh gitu. Kalau orang yang jualan kaki lima, kalau orang rumahan enggak, tetap cabai biasa. Untuk yang lain kayak bawang gitu? Normal semua. Normal semua, beras juga normal gitu? Normal semua, nggak ada yang mahal, cuma cabai kecil aja yang Cabai kecil lagi. aja. Petugas KPPU menyatakan kenaikan harga cabai rawit dikarenakan faktor cuaca dan permintaan tinggi jelang Lebaran. Bahan pokok itu masih aman stoknya, tapi memang ada beberapa catatan dari kami tadi seperti harga cabai rawit itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan memang cabai rawit tadi kan sekitar 80-90 ya, itu sudah melampaui headnya kan kita ketahui sekitar 57.000 seperti itu. Ada temuan nggak pada permainan harga gitu? Kalau dari temuan-temuan kita seperti tadi yang cabai rawit mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu mungkin salah satunya karena faktor cuaca sih Pak, dan permintaan yang tinggi. Jadi untuk saat ini sih kami belum menemukan adanya indikasi kesepakatan harga kartel maupun persaingan usaha tidak. Dampak dari mahalnya harga cabai rawit membuat pedagang juga mengalami penurunan pendapatan karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Sementara untuk ketersediaan stok masih aman menjelang Lebaran tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, cabai rawit di Pasar Umum Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mahal. Harganya tembus hingga Rp90.000 lebih per kilogram. Hal ini dikeluhkan pedagang karena menyebabkan sepinya pembeli. Harga cabai rawit di Pasar Umum Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur selama sepekan lebih menembus Rp92.000 per kilogram. Hal ini diduga dampak gagal panen cabai di tingkat petani karena faktor cuaca ekstrim. Namun pasokan cabai rawit dikatakan masih lancar sesuai dengan permintaan. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai rawit membuat minat beli masyarakat di bulan Ramadan ini turun. Penjualan cabai rawit anjlok dari 50 kg per hari, kini hanya mampu menjual 20-30 kg saja per hari. Pedagang juga harus menanggung rugi jika cabai yang dijual masih sisa banyak karena beresiko busuk. Pembeli mengeluhkan mahalnya harga cabai rawit sehingga mencampur cabai rawit segar dengan cabai rawit kering untuk keperluan memasak.
Untuk harga cabai rawit ini sampai saat ini berapa sih Bu harganya? Sekitar 90-92 Mas. Hari ini loh ya. Itu harga segitu sejak kapan? Udah 3 hari 4 hari. Stabil segitu. Stabil di harga mahal itu. Nah ini untuk nggak tahu nanti kalau mau deket lebaran ya. Nggak tahu, belum tahu lagi. Tapi biasanya ada kenaikan lagi nggak? Biasanya ada, biasanya menjelang lebaran. Tapi ini belum. Masih stabil segitu, tapi itu harga mahal loh Mas. Ya harapannya ya jangan naik lagi. Oh gitu. Kalau pembeli, ya? Respon pembeli gimana Bu sampai saat ini? Ya, pembeli daya belinya ya turun Mas. Biasa 1 kilo itu setengah mahal kok. Ntar konsumen ini dengan mahalnya harga cabai rawit gimana? Harga cabai ya bikin Di sana sedikit ya. bisa sedikit. Keberatan nggak? Ya keberatan sih harga cabai dengan mahalnya sekarang itu. Kalau dari segi kebutuhan per hari berapa untuk cabai ini? Per hari ya hampir seperempat tuh jadi 1 hari. Kalau ini yang tadi? kan seperempat 10.000 jadi 1 hari terus kan Dikurangi nggak pembeliannya? ya dikurangi tuh Mas. Biasanya berapa? Biasanya beli 1 kilo jadi beli seperempat. Ada solusi Pak mungkin dicampur dengan cabai lain? Biasanya sama cabai kering. Campur cabai kering. Menko Pangan Zulkifli Hasan menjamin stok pangan aman hingga setelah Lebaran saat berkunjung di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Selain itu, pihaknya juga siap menempatkan 3 tim PKK dan 1 tenaga terlatih di setiap koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia. Jaminan stok pangan aman disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau gedung KDMP di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Untuk menjamin stok pangan aman, Zulkifli siap penempatan 3 tim PKKK yang digaji pemerintah daerah. Sementara 1 tenaga yang telah mendapatkan pelatihan dari kementerian di bawah koordinasi Menko Pangan. Petugas dari Kementerian Pangan ditempatkan di gedung KDMP setelah resmi diserahkan kepada pemerintah desa. Mereka bertugas mendorong dan mengembangkan kegiatan usaha di Koperasi Desa Merah Putih agar bisa berjalan produktif. Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 gedung KDMP di seluruh Indonesia dapat realisasi hingga Juni mendatang. Nanti kan diserahkan kalau sudah jadi, nanti diserahkan kepada desa, ini pemiliknya desa. Nanti yang ngelola itu ada 3 dari P3K. Nanti Pak Bupati kasih 3 orang digaji oleh pemerintah dari P3K. Tapi nanti ada 1 orang yang saya didik ya untuk mengerti bisnisnya sehingga dia bisa merunning koperasi dengan baik, sehingga koperasinya bisa menguntungkan, sehingga bisa membangun ekonomi yang ada di desa itu. Masjid sediakan tempat mengaji bagi disabilitas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Banyak jenis kuliner di kota Surabaya yang diburu warga untuk takjil berbuka puasa. Salah satunya martabak mie jadul. Salah satu outlet martabak jadul ini bisa menjual hingga 600 biji martabak berbagai varian, mulai dari daging ayam hingga tetelan daging sapi. Salah satu outlet martabak mie jadul yang ada di Semolowaru, Surabaya ini menjadi tempat kuliner favorit sebagian warga Surabaya yang berburu takjil berbuka puasa. Di tempat ini menjual makanan khas Madura, martabak mie jadul, dengan 9 varian diantaranya original, daging sapi, daging ayam, hingga tetelan daging sapi. Martabak yang berbahan dasar adonan tepung ini dibentuk pipih terlebih dahulu, kemudian diisi dengan bihun dan daging, dan selanjutnya digoreng menggunakan minyak lemak daging sapi. Martabak jadul ini martabak Madura Pak, yang martabak isinya bihun. Gitu.
Terus untuk toppingnya apa aja Kak? Toppingnya kita ada 9 varian, ada original isi bihun saja, bihun tetelan, bihun gaji, bihun usus, bihun kulit, bihun daging, bihun ayam. Sama ada varian mix kalau mau coba berbagai macam varian. Setelah matang, martabak ini siap dinikmati dengan paduan petis khas Madura, sehingga rasa martabak lebih lezat saat dinikmati. Ini untuk tajil atau gimana? Untuk tajil, mau buka puasa. Ini beli yang apa? Yang original. Original ya? Yang original aja. Memang suka ya sama martabak jadul? Suka martabak jadul. Nostalgia ya? Nostalgia. Harga satu box martabak mie jadul isi 5 biji mulai Rp28.000 hingga Rp35.000 sesuai varian isinya. Dalam sehari, outlet martabak jadul ini bisa menjual 600 biji dengan omset sekitar Rp3 juta. Nah pemirsa, martabak jadul ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi menu untuk tajil berbuka puasa. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sebuah masjid di Kota Malang menyediakan tempat belajar membaca Al-Quran bagi anak-anak penyandang disabilitas. Di bulan Ramadan ini mereka tidak hanya belajar mengaji, namun juga belajar berpuasa serta berbagi. Di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, sukacita mencintai Al-Quran ditunjukkan para santri Taman Pendidikan Al-Quran Disabilitas di Masjid Al-Falah, Gadang, Kota Malang. Selama sepekan sekali, puluhan santri berkumpul untuk mengaji. Total ada 20 santri, terdiri dari penyandang tunanetra, penyandang tunarungu, autis, serta Down syndrome. Segala keterbatasan tak jadi kendala. Wajah mereka nampak senang mengaji bersama. Kehadiran TPQ ini menjadi harapan bagi penyandang disabilitas karena keterbatasan akses mereka untuk belajar mengaji. Selama 2 tahun terakhir, mereka kini bisa mengaji dengan nyaman dan senang. Kita itu karena mandiri ya, dan kita memang menggratiskan untuk anak-anak yang penting mau ngaji. Karena mereka juga bukan dari tipikal yang ekonominya tinggi atau apa, tetapi yang penting mereka itu punya niat mengaji. Nah, disitulah kita adanya keterbatasan biaya seperti itu untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih banyak untuk anak-anak disabilitas. Seperti mereka itu tidak hanya kedepannya tidak hanya kami itu menyediakan tempat mengaji, tetapi juga tempat bagaimana mereka berkarya agar bisa mereka itu mandiri. Salah satu wali santri mengaku terbantu dengan kehadiran TPQ ini. Anaknya pun mengalami perkembangan bisa mengaji. Sang putri yang sebelumnya kesulitan berkomunikasi juga perlahan bisa membaik. Saya bingung waktu itu ya, anak saya belum bisa ngaji, belum apa. Kok saya dikasih tahu teman, akhirnya saya datang ke sini dan anak saya Jenny mulai belajar mengaji. Alhamdulillah sedikit itu bisa, meskipun nggak sempurna lah. Pokoknya anaknya itu bisa mengenal huruf Arab gitu loh Pak. Para santri maupun wali santri berharap mereka lekas memiliki mahat agar para penyandang disabilitas bisa belajar agama dengan waktu lebih banyak. Karena ketika santri disabilitas mampu mandiri dalam beribadah dan mengaji adalah pencapaian luar biasa bagi anak-anak istimewa ini. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat masjid kuno yang didirikan oleh salah satu tentara Pangeran Diponegoro sejak tahun 1830. Meski sudah berusia hampir 2 abad, namun bangunan ini tetap dipakai beribadah dan terjaga keaslian bangunannya. Jika dilihat dari luar masjid, tampak seperti pada umumnya. Namun, siapa sangka bangunan ini menjadi saksi bisu perjuangan syiar Islam. Masjid Baitur Rahman didirikan oleh salah satu tentara Pangeran Diponegoro, yaitu Kyai Haji Abdurrahman asal Jawa Tengah. Dia membangun masjid di Kediri setelah melarikan diri dari kejaran tentara Belanda. Meski berusia hampir 2 abad, struktur utama masjid masih terjaga dengan baik, sehingga
nuansa di Masjid Baitur Rahman masih terasa bangunan kuno atau lama. Menurut Takmir Baitur Rahman, masjid itu terakhir direnovasi pada tahun 1980, hanya pada bagian lantai dan atap. Di Masjid Baitur Rahman, setiap dinding bangunan, penyangga, dan mimbar terdapat ornamen berbentuk lingkaran dengan tulisan lafaz lillah. Ukiran itu sengaja dibuat untuk mengingatkan kepada jemaah agar setiap ibadah harus dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Simpelnya ceritanya itu kalau secara pembukuan nggak ada. Jadi waktu itu di zaman perang Diponegoro ya, waktu Pangeran Diponegoro ditangkap itu, lalu prajuritnya kocar-kacir. Nah diantaranya itu, diantara prajurit ini ada salah satunya yang datang ke sini, ya kebetulan kakek saya, yang Abdul Rahman itu, yang datang ke sini. Waktu itu dulu masih kosong ya, nggak ada apa-apa, ini masih hutan, cuman nggak ada pohonnya yang besar, menantang alang-alang kalau orang bilang dulu. Terus mendirikan masjid di sini, berkeluarga di sini, untuk ya dakwah lah, menyiarkan agama Islam. Selain dipakai ibadah, dulunya masjid yang berdiri sejak tahun 1830 menjadi pusat pembelajaran agama Islam bagi santri dari berbagai daerah. Di kawasan masjid itu ada banyak gubuk panggung kecil yang dulunya dipakai tempat tinggal santri untuk menimba ilmu. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, menjelang Lebaran, pemerintah Kota Kediri membuka posko aduan tunjangan Hari Raya. Posko ini digelar untuk memberikan edukasi dan wadah pengaduan bagi pekerja jika terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan Hari Raya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Koperasi Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri membuka posko pengaduan THR. Para petugas Disnaker berjaga hingga 24 jam untuk melayani pengaduan para pekerja. Selain sebagai tempat melapor, posko ini juga menyediakan layanan konsultasi mengenai cara perhitungan THR, sehingga dengan begitu pemerintah bisa memastikan hak para pekerja bisa terpenuhi dengan maksimal. Para pekerja bisa melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor dan melalui online. Posko pengaduan dibuka sejak awal Maret hingga akhir setelah Lebaran. Posko aduan THR ini merupakan posko kegiatan rutin setiap tahun menjelang Hari Raya, yang mana tujuan posko ini diberikan untuk membantu memfasilitasi layanan bagi para pekerja yang mungkin belum menerima THR atau mungkin masih pemberian THR-nya masih sesuai dengan ketentuan. Jadi dalam sesuai dengan SK Menaker dan juga Gubernur menindaklanjuti surat tersebut, maksimal pemberian THR itu 7 hari sebelum Hari Raya. Petugas damkar mengevakuasi sarang tawon Vespa berukuran besar karena membahayakan warga di kawasan Ploso, Surabaya. Mengantisipasi sengatan mematikan tawon Vespa, petugas menggunakan pakaian pelindung diri dan evakuasi dilakukan pada malam hari. Inilah upaya evakuasi sarang tawon Vespa di Jalan Ploso 2, Tambak Rejo, Surabaya pada malam hari yang dilakukan petugas damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya setelah menerima laporan warga. Sarang tawon berukuran besar ini berada di atas pohon anggur milik warga dan meresahkan karena potensi sengatannya berbahaya. Petugas memilih waktu malam hari untuk melakukan eksekusi. Hal ini dikarenakan pada siang hari tawon Vespa cenderung lebih agresif sehingga dapat membahayakan keselamatan petugas dan warga sekitar lokasi.
petugas menggunakan pakaian pelindung diri saat melakukan evakuasi. Setelah dievakuasi, sarang tawon dibakar agar seluruh koloni tawon dapat dimusnahkan dan tidak lagi mengganggu aktivitas warga. Pelaksanaan evakuasi kita lakukan di malam hari karena kalau di siang hari dosa tawon itu cukup berbahaya. Kita evakuasi lokasinya sarang tawon tersebut di pohon anggur. Kita evakuasi, kita bakar cepat, alhamdulillah bisa terevakuasi dengan baik. Masyarakat diimbau untuk segera melapor ke layanan darurat jika menemukan sarang tawon Vespa di lingkungannya dan tidak mencoba menanganinya tanpa peralatan yang memadai. Pasalnya, sengatan tawon Vespa berbahaya dan mematikan. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Petugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 4 Surabaya menggelar sidak stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya. Petugas mendapati harga cabai rawit tembus Rp90.000 per kilogram. Kurang dari 2 pekan lagi menjelang Lebaran, harga cabai rawit di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya mahal, yakni mencapai Rp90.000 per kilogram. Harga ini melebihi harga eceran tertinggi, HET, yaitu Rp57.000 per kilogram. Guna mengontrol ketersediaan stok menjelang Lebaran, petugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 4 Surabaya melakukan sidak di Pasar Wonokromo. Petugas berkeliling untuk mengecek satu persatu pedagang sembako di dalam pasar. Harga yang tinggi hari ini apa, Bu? Cuma cabai aja, cabai rawit. Berapa itu, Bu? 90 per kilo. 90 per kilo. Untuk penjualan sendiri? Penjualannya ya agak menurun sedikit lah. Biasanya belinya 15-20, sekarang jadi cuma 10. Apa ganti dengan cabai yang kering? Iya, dimix sama cabai kering. Oh gitu. Kalau orang yang jualan kaki 5, kalau orang rumahan enggak, tetap cabai biasa. Untuk yang lain kayak bawang gitu? Normal semua. Normal semua, beras juga normal gitu? Normal semua, nggak ada yang mahal, cuma cabai kecil aja yang lagi. Petugas KPPU menyatakan kenaikan harga cabai rawit dikarenakan faktor cuaca dan permintaan tinggi jelang Lebaran. Bahan pokok itu masih aman stoknya, tapi memang ada beberapa catatan dari kami tadi seperti harga cabai rawit itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan memang cabai rawit tadi kan sekitar 80-90 ya, itu sudah melampaui headnya kan kita ketahui sekitar 57.000 seperti itu. Ada temuan nggak pada permainan harga gitu? Kalau dari temuan kita seperti tadi yang cabai rawit mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu mungkin salah satunya karena faktor cuaca sih Pak, dan permintaan yang tinggi. Jadi untuk saat ini sih kami belum menemukan adanya indikasi kesepakatan harga kartel maupun persaingan usaha tidak. Dampak dari mahalnya harga cabai rawit membuat pedagang juga mengalami penurunan pendapatan karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Sementara untuk ketersediaan stok masih aman menjelang Lebaran tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sebuah masjid di Kota Malang menyediakan tempat belajar membaca Al-Quran bagi anak-anak penyandang disabilitas. Di bulan Ramadan ini mereka tidak hanya belajar mengaji namun juga belajar berpuasa serta berbagi. Di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, sukacita mencintai Al-Quran ditunjukkan para santri Taman Pendidikan Al-Quran Disabilitas di Masjid Al-Falah, Gadang, Kota Malang. Selama sepekan sekali, puluhan santri berkumpul untuk mengaji. Total ada 20 santri, terdiri dari penyandang tunanetra, penyandang tunarungu, autis, serta Down syndrome. Segala keterbatasan tak jadi kendala. Wajah mereka nampak senang mengaji bersama. Kehadiran TPQ ini menjadi harapan bagi penyandang disabilitas karena keterbatasan akses mereka untuk belajar mengaji. Selama 2 tahun terakhir, mereka kini bisa mengaji dengan nyaman dan senang. Kita
kita itu karena mandiri ya, dan kita memang menggratiskan untuk anak-anak yang penting mau ngaji, karena mereka juga bukan dari tipikal yang ekonominya tinggi atau apa, tetapi yang penting mereka itu punya niat untuk ngaji. Nah, disitulah kita adanya keterbatasan biaya seperti itu untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih banyak untuk anak-anak disabilitas. Seperti mereka itu tidak hanya kedepannya tidak hanya kami itu menyediakan tempat ngaji, tetapi juga tempat bagaimana mereka berkarya agar bisa mereka itu mandiri. Salah satu wali santri mengaku terbantu dengan kehadiran TPQ ini. Anaknya pun mengalami perkembangan bisa mengaji. Sang putri yang sebelumnya kesulitan berkomunikasi juga perlahan bisa membaik. Saya bingung waktu itu ya, anak saya belum bisa ngaji, belum apa. Kok saya dikasih tahu teman, akhirnya saya datang ke sini dan anak saya Jenny mulai belajar mengaji. Alhamdulillah sedikit demi sedikit itu bisa, meskipun nggak sempurna lah. Pokoknya anaknya itu bisa mengenal huruf Arab gitu loh, Pak. Para santri maupun wali santri berharap mereka lekas memiliki mahat agar para penyandang disabilitas bisa belajar agama dengan waktu lebih banyak. Karena ketika santri disabilitas mampu mandiri dalam beribadah dan mengaji adalah pencapaian luar biasa bagi anak-anak istimewa ini. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat masjid kuno yang didirikan oleh salah satu tentara Pangeran Diponegoro sejak tahun 1830. Meski sudah berusia hampir 2 abad, namun bangunan ini tetap dipakai beribadah dan terjaga keaslian bangunannya. Jika dilihat dari luar masjid, tampak seperti pada umumnya. Namun, siapa sangka bangunan ini menjadi saksi bisu perjuangan syiar Islam. Masjid Baitur Rahman didirikan oleh salah satu tentara Pangeran Diponegoro, yaitu Kyai Haji Abdurrahman asal Jawa Tengah. Dia membangun masjid di Kediri setelah melarikan diri dari kejaran tentara Belanda. Meski berusia hampir 2 abad, struktur utama masjid masih terjaga dengan baik, sehingga nuansa di Masjid Baitur Rahman masih terasa bangunan kuno atau lama. Menurut Takmir Baitur Rahman, masjid itu terakhir direnovasi pada tahun 1980, hanya pada bagian lantai dan atap. Di Masjid Baitur Rahman, setiap dinding bangunan, penyangga, dan mimbar terdapat ornamen berbentuk lingkaran dengan tulisan lafaz lillah. Ukiran itu sengaja dibuat untuk mengingatkan kepada jemaah agar setiap ibadah harus dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Simpelnya ceritanya itu kalau secara pembukuan nggak ada. Jadi waktu itu di zaman perang Diponegoro ya, waktu Pangeran Diponegoro ditangkap itu, lalu prajuritnya kocar-kacir. Nah, diantaranya itu, diantara prajurit ini ada salah satunya yang datang ke sini, ya kebetulan kakek saya, yang Abdurrahman itu, yang datang ke sini. Waktu itu dulu masih kosong ya, nggak ada apa-apa, ini masih hutan, cuman nggak ada pohonnya yang besar, menantang alang-alang kalau orang bilang dulu. Terus mendirikan masjid di sini, berkeluarga di sini, untuk ya dakwah lah, menyiarkan agama Islam. Selain dipakai ibadah, dulunya masjid yang berdiri sejak tahun 1830 menjadi pusat pembelajaran agama Islam bagi santri dari berbagai daerah. Di kawasan masjid itu ada banyak gubuk panggung kecil yang dulunya dipakai tempat tinggal santri untuk menimba ilmu. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Usai jeda berikut, saudara, kami akan mengajak Anda untuk berbuka puasa dengan soto pojok legendaris. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Saudara, kota Kediri memiliki berbagai macam kuliner lezat dan legendaris, salah satunya soto pojok. Pengunjung di tempat ini dimanjakan dengan kuah soto yang otentik dan kelezatan rasa sejak tahun 1926. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjianti Kusuma, sampai jumpa. Seperti inilah soto legendaris yang ada di kawasan Jalan Doho, Kota Kediri. Dinamakan soto pojok karena lokasi kedai warung ini tepat berada di sudut simpang 4 pertokoan di Jalan Doho. Warung ini berdiri sejak zaman Belanda, yakni pada tahun 1926, kini dikelola oleh Rumiani, generasi ketiga yang sudah melanjutkan warisan neneknya sejak zaman Belanda. Meski sudah lama, namun sang pemilik tetap menjaga cita rasa soto dan interior bangunan di warung ini. Interior bangunannya masih sangat terjaga, mulai dari bangku panjang kayu, rak botol minuman, hingga toples kaca besar tempat kerupuk yang ikonik. Selain itu, sang pemilik memasak soto tetap menggunakan tungku dari tanah liat. Penggunaan material alami ini dipercaya mampu menjaga kestabilan rasa, sehingga kuah tidak terasa asin meski dipanaskan berulang kali. Tak hayal, cita rasa lezat mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah. Menurut pemilik, Presiden Insinyur Soekarno dan almarhum Gus Dur pernah menikmati kesegaran kuah soto di sini. Ini soto pojok ini pertama kali yang buka Simbah zaman Belanda 1926. Jadi pertama kali buka kan, ya memang tempatnya di sini di pojokan kan. Jadi Simbah itu mengambil pojok namanya. Ini kan pojokan Mas ya, perempatan, ke sana Raden Patah, ini pojokan Momen Sibu. Meski kini dikepung oleh modernisasi kuliner digital, soto pojok tetap eksis karena kepercayaan dan hubungan baik dengan para pelanggan setianya. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.